Mari kita bersama-sama membuka Alkitab dari Galatia pasal 1. Galatia pasal 1 ayat 6 sampai ayat yang ke-10. Galatia pasal 1 ayat 6 sampai ayat yang ke-10. Galatia pasal 1 ayat 6 sampai 10, demikian firman Tuhan. Hanya satu Injil. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Saudaraku sekalian, dalam Galatia pasal 1 ayat 6 sampai 10 ini, Paulus menunjukkan adanya pemberitaan Injil yang sebenarnya bukan Injil. Alkitab menyebutnya Injil yang lain. Eis heteron evangelion. A different gospel. Injil yang berbeda. Saudara bisa membayangkan satu pemberitaan firman Tuhan atau pemberitaan Injil yang sebenarnya bukan Injil. Betapa mengerikan akibatnya, saudara. Betapa mengerikan akibatnya. Ini sama dengan seseorang yang menyuapi anak-anak atau menyuapi orang lain dengan makanan, seolah-olah memberi kehidupan, seolah-olah memberi pertumbuhan, tetapi sebenarnya membunuh. Memang dampaknya belum nyata atau belum nampak pada waktu makanan itu dikonsumsi. Tetapi cepat atau lambat, yang pasti tidak akan menghidupkan, membunuh. Ini memang bisa dilakukan tanpa sengaja. Karena yang menyuapi tidak tahu bahwa ia memberi konsumsi racun. Jarang, kalau dalam konteks pelayanan gereja, jarang sengaja menyesatkan. Tetapi oleh karena si pembicara tidak tahu Injil yang benar, maka tanpa dia sadari ia meracuni orang lain. Jadi kalau tindakan itu karena ketidaktahuan, maka tidaklah terlalu besar masalah atau akibatnya bagi yang memberi. Walaupun tentu berakibat fatal negatif. Tetapi kalau karena kemalasan, ini merupakan hal yang fatal. Kesan fatal bagi si penyuap. Nah, saudaraku sekalian, ini juga bisa terjadi dalam gereja. Fenomena ini menjadi gambaran gereja yang memberi pengajaran yang tidak benar kepada jemaat. Atau gereja yang tidak memberi pengajaran secara bertahap sesuai dengan umur rohani jemaat. Jadi mestinya jemaat sudah bisa makan nasi, masih diberi bubur. Memang ada pemberitaan-pemberitaan firman yang
bisa diterima oleh mereka. Maksudnya, bisa diterima oleh mereka yang menjadi Kristen baru atau orang Kristen baru. Tetapi pemberitaan firman itu harus bertahap makin dalam. Atau istilah yang tadi saya gunakan, makin keras. Makin dalam, makin keras. Seharusnya. Tetapi kalau sang pengajar tidak bertumbuh dalam kebenaran, maka ia tidak bisa memberikan kebenaran yang esensial kepada jemaat yang dilayani. Nah, fatalnya saudaraku sekalian, kalau yang diajarkan itu bukan Injil yang benar. Sesungguhnya bukan Injil. Nah, kata Injil yang lain ini jelas mengisyaratkan adanya suatu Injil palsu yang dianggap sebagai Injil yang benar. Dan Injil palsu tersebut telah terkonsumsi dalam kehidupan orang yang bersedia menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bukan dikonsumsi oleh mereka yang tidak menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka yang jelas tidak menerima Yesus Kristus, telinganya pun pasti ditutup. Mendengar khotbah langsung resisten. Tetapi Injil yang palsu ini disampaikan kepada mereka yang menerima Yesus. Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat atau tidak menolak Tuhan Yesus Kristus. Saya ulangi lagi saudaraku. Tidak sengaja mau disesatkan. Tetapi kalau si pembicara tidak mengenal kebenaran, tanpa dia sadari dia menyesatkan. Atau kalau sang pembicara tidak bertumbuh dalam kebenaran, dia memberikan bubur terus kepada mereka yang seharusnya sudah makan makanan keras. Tetapi sekarang saya khususkan pembicaraan saya mengenai Injil yang lain ini. Injil yang lain yang mengisyaratkan adanya suatu Injil yang sebenarnya bukan Injil, Injil palsu. Tetapi dianggap sebagai Injil yang benar dan dikonsumsi oleh mereka yang tidak menolak Tuhan Yesus. Jadi di dalam gereja, bukan di luar gereja. Bukan untuk mereka yang menolak Tuhan Yesus, tetapi mereka yang sudah menerima Tuhan Yesus. Jadi orang-orang yang menerima Injil yang palsu ini merasa sudah menerima Yesus Kristus dan menjadi umat yang benar. Padahal belum menjadi orang percaya yang benar. Gereja dan pelayan jemaat yang dipercayai sebagai wakil Tuhan, saudaraku, bila tidak menunjukkan Injil yang benar, akan sangat efektif membinasakan umat, menyesatkan dan membinasakan mereka. Dan banyak aktivitas gereja seperti ini atau aktivitas komunitas Kristen seperti ini, atau aktivitas pelayanan seperti ini, atau aktivitas rohaniwan seperti ini yang kontraproduktif, yang tidak membangun iman yang benar, tetapi membinasakan. Dan ini sebenarnya taktik iblis yang sangat luar biasa. Tanpa disadari, gereja telah memberi kesan kepada jemaat bahwa mereka yang sudah datang ke gereja dan mengikuti liturgi ada jemaat yang telah disahkan sebagai jemaat Tuhan yang benar di mata Tuhan. Jadi mendengar firman, ikut liturgi, ikut ambil bagian dalam aktivitas gereja. Tetapi yang didengar bukan Injil yang benar, bukan Injil yang murni. Nah, kondisi ini membuat orang merasa aman, nyaman. Aku sudah jadi Kristen, aku tidak menolak Yesus. Aku sudah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Padahal belum menjadi orang percaya yang benar. Apalagi kalau jemaat tersebut jemaat yang sudah berkorban bagi Tuhan. Dalam tanda kutip berkorban, memberi dukungan keuangan. Itu di beberapa tempat tertentu disahkan sebagai mengasihi Tuhan. Berkorban buat Tuhan.
Maka Tuhan sayang orang-orang seperti ini dan memberkati mereka berlipat kali ganda. Ini yang membuat banyak orang binasa. Sebab mereka boleh memberi uang atau bisa memberi uang untuk gereja. Tetapi kalau mereka tidak mengerti Injil kerajaan surga, mereka pasti binasa. Mengerti Injil yang benar tidak bisa dibayar dengan uang. Mereka harus turun. Mereka harus mendengar khotbah. Mereka harus rendah hati. Mereka harus bertobat setiap hari. Harus mengupdate penyerahannya. Nah, ini malangnya mereka merasa sudah memiliki Tuhan dan dimiliki Tuhan. Padahal mereka karena tidak memiliki Injil yang benar. Tidak dituntun oleh Injil yang benar. Berhubung Injilnya palsu. Maka mereka sebenarnya tidak memiliki dan tidak dimiliki oleh Tuhan. Menolak dimiliki oleh Tuhan. Ngerti nggak? Dimiliki Tuhan itu bagaimana? Hidup submit itu bagaimana? Ngerti nggak apa artinya you are not your own? Kau bukan milik kamu sendiri. Dan saya khotbahkan dalam beberapa minggu ini ciri-ciri orang yang benar-benar lahir baru. Yang pertama, rela tidak memiliki keinginan dari diri sendiri, rela tidak memiliki cita-cita kecuali visi dari Tuhan. Yang ketiga, rela dimiliki sepenuh oleh Allah. Tidak sederhana itu. Tidak sederhana. Jadi kalau kita puas lihat jemaat datang kasih uang banyak lalu Tuhan sayang kamu telah berkorban buat Tuhan, binasa dia. Dia merasa sudah dimiliki Tuhan dan memiliki Tuhan. Padahal belum menjadi orang percaya yang benar. Lebih baik Injil tanpa agama daripada beragama tanpa Injil. Nah, ini akan saya jelaskan di sepanjang khotbah saya di waktu-waktu mendatang. Lebih baik Injil tanpa agama daripada agama tanpa Injil. Ini kan pertemuan yang keberapa ini? Bicara soal ini. Ketika ritual ditekankan tanpa memahami inti kekristenan, kasihan. Itu pola agama kafir. Nah, saudaraku sekalian, dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 2 sampai 4 ditunjukkan kenyataan adanya pikiran jemaat yang disesatkan dari kesetiaan yang sejati kepada Kristus oleh Injil yang lain tersebut. Saya kira ayat ini sudah sering kita baca. Inilah cara kerja iblis yang menyesatkan. Ia langsung menyerang ke jantung gereja. Ibarat musuh, dia masuk langsung ke markas. Ternyata iblis bisa menyelenggarakan pemberitaan firman Tuhan palsu, tetapi dilegalisir sebagai suara Tuhan. Kenyataan seperti ini selalu ada dalam sejarah kehidupan umat Tuhan. Baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru maupun sejarah gereja. Di perjanjian lama banyak nabi-nabi palsu dilegalisir oleh raja dan masyarakat sebagai nabi benar. Nabi palsu malah dikurung. Tentu fenomena ini juga ada dalam perjanjian baru dan sejarah gereja. Di dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 14, Paulus mengingatkan bahwa iblis bisa menyamar sebagai malaikat terang. Nah, dengan menyampaikan hal ini, jangan saudara cepat-cepat menuduh saya seolah-olah saya mengatakan saya paling benar. Saya pun juga silahkan dinilai. Silahkan Anda membedakan roh. Ya, jangan saudara cepat-cepat a priori memandang saya kejam, jahat, menuduh orang lain sesat. Tidak. Alkitab mengatakan begitu dan saya sedang membicarakannya. Adanya Injil yang sebenarnya bukan Injil. Kalau Paulus mengatakan terkutuk dia, biar dia malaikat, terkutuk dia. Faktanya ada. Masa tidak ada pada hari ini? Mesti ada. Tidak mungkin tidak. Di perjanjian lama ada, perjanjian baru ada, sejarah gereja ada. Bahkan gereja-gereja yang umurnya ribuan tahun, yang bukan mega church, mega. Itu pun harus dikoreksi. Apakah masih ada di koridor jalan Tuhan? Sebab kalau pikiran disesatkan, maka seluruh kehidupan juga pasti disesatkan. Sebab pikiran memainkan peranan yang penting dalam kehidupan seseorang, termasuk sikap hatinya.
Pikiran yang salah mempengaruhi sikap hati yang salah juga. Dan sikap hati yang salah akan menciptakan pola kehidupan yang salah. Pertanyaannya nanti sederhana begini. Apa yang diakibatkan oleh Injil yang Anda dengar? Itu saja. Apa yang diakibatkan oleh Injil yang Anda dengar? Apakah membetotmu untuk menjadi seperti Yesus atau tidak? Kalau enggak, salah. Nah, kita hampir-hampir nggak berani nih kalau baca Perjanjian Baru secara jujur dan mau menggali kekayaan di dalamnya, bisa gentar kita. Hidup cara begini bagaimana bisa dikenakan, Pak? Ya sobek aja kalau you nggak percaya. Tentu harus dengan cerdas kita memahami esensi ayat itu lalu mengenakan dalam hidup ini tanpa mengurangi maknanya. Mesti bisa. Mesti bisa, harus bisa. Dengan segala harga yang harus dibayar. Nah, di antara Injil yang saya sampaikan adalah orang yang benar-benar hidup baru dalam Tuhan tidak berat menggunakan apa yang ada padanya. Kalau orang sekarang kan duit tambah banyak, mobil tambah bagus, rumah tambah besar, berlian tambah tinggi keratnya gitu kan. Kalau anak Tuhan yang benar tidak begitu. Bukan tidak boleh punya mobil bagus. Pasti kalau orang kerja keras, rumah lebih bagus, mobil lebih baik, silakan. Tapi Anda tahu nggak bahwa 1000-1000-nya milikmu itu milik Tuhan. Kalau Anda punya 10 mungkin nggak sempat membagi untuk orang lain. Kalau 1000 itu masalah. 1000-1000-nya milik Tuhan. Tapi kan orang sekarang kan berat memakai apa yang dia miliki, suka-suka dia. Kalau kirim anaknya ke London, kirim anaknya ke Los Angeles, ke Brisbane, ratusan juta juga dia bayar. Bantu ponakan ratusan juta juga dia bayar. Tapi kalau tetangga pinjam 5 juta saja untuk anaknya kuliah, nggak dikasih. Yang begini mah bukan anak Tuhan. Kalau dia masuk surga, salah, Tuhan salah. Salah masukin orang begini salah. Pasti salah Tuhan. Nah, Tuhan nggak pernah salah. Asal ada makanan pakaian cukup itu artinya lebih dari apa yang kita pakai, kita makan, kita rela pecahkan untuk kepentingan Tuhan. Nah, kepentingan Tuhan itu apa? Saya jelaskan. Pertama, orang tuamu, keluargamu, keluarga besarmu, masyarakat, gereja. Kok Tuhan nggak nomor 1? Ya, Tuhan dalam diri orang tua kita yang harus kita balas, Tuhan dalam keluarga, Tuhan dalam keluarga besar, Tuhan dalam masyarakat. Nah, masalahnya kita cerdas enggak? Berapa untuk keluarga? Berapa untuk orang tua? Berapa untuk masyarakat? Harus mengerti. Rumit kan? Rumit, enggak sederhana. Tetapi kalau firman Tuhan mengajarkan kita muliakanlah Allah dengan hidupmu, dengan hartamu, dengan kekayaanmu, dengan tubuhmu, pasti kita dimampukan untuk melakukan. Nggak mungkin itu soal yang nggak kejawab. Pasal yang ngaco saya mati kita nggak menemukan. Nggak mungkin. Pasti Tuhan akan memberikan kita hikmat untuk bisa memenuhinya. Apa yang diakibatkan oleh Injil yang Anda dengar? Ada seorang penulis Kristen yang mengatakan begini. Orang yang tidak percaya Tuhan pasti ngawur hidupnya. Lalu seorang ateis menjawab, siapa bilang? Saya nggak percaya Tuhan tapi saya nggak ngawur. Saya tidak mengizinkan orang melawan orang tua. Saya tidak mengizinkan orang melanggar hak-hak orang lain. Saya tidak mengizinkan orang berlaku tidak sopan. Saya tidak mengizinkan negara rusak karena korupsi. Siapa bilang? Oh, saya bukan bilang orang ateis nih. Kalau orang berkata Allah tidak ada, bejat. Bejat dalam ukuran Tuhan. Bejat dalam ukuran Tuhan. Untuk berstatus bejat itu, orang tidak harus membunuh orang dulu, saudara. Orang tidak harus bawa lari istri orang. Untuk berstatus bejat, tidak harus orang korupsi dulu. Bejat menurut ukuran Tuhan itu adalah kalau orang tidak sesuai dengan standar kebenaran Tuhan. Amin gak? Kira-kira Anda bejat gak sekarang? Apa yang dihasilkan Injil yang benar yang saudara dengar? Kalau Anda bilang tidak, jawab tidak, Pak. Kalau iya, jawab ya. Untuk berstatus bejat, Anda tidak harus bunuh orang dulu loh. Apa yang diakibatkan oleh Injil yang Anda dengar? Kalau cuma so-so, flat-flat, bukan Injil yang benar. Sebab Injil yang benar itu sangat menyakitkan. Harus membetot hidup kita. Tidak sama dengan dunia sekitar kita. Jadi jangan kita merasa puas
telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Harus dijelaskan menerima Yesus sebagai Tuhan itu apa? Tuhan itu apa? Kalau saudara menerima Yesus sebagai Tuhan, maksudnya apa? Yesus sebagai Tuhan, maksudnya apa? Bacalah Injil, Anda akan menemukan apa itu menerima Dia sebagai Tuhan. Oh, kami sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maksudnya gimana? Sebagai Tuhan. Maksud Tuhan itu apa? Menerima Dia sebagai Tuhan itu gimana? Ya, saya menerima Dia sebagai Juru Selamat. Dia menyelamatkan saya. Menyelamatkan dari apa? Injil menjawab. Nah, kalau bukan Injil yang benar, kira-kira pernyataan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, benar nggak? Pasti salah. Dia punya konsep sendiri. Menurut dia. Harus belajar apa yang diajarkan Tuhan Yesus. Baru tahu apa artinya menerima Yesus sebagai Tuhan. Kalau Tuhan berkata, kamu tak dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Artinya, aku Tuhanmu atau yang lain. Apa artinya perkataan Tuhan? Digali. Digali. Baru tahu. Apa artinya menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Nah, orang berkata, kami telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Terus pihak gereja, para pelayannya mengatakan, ya amin, mari kita kebaktian. Mari kita memuji-muji Dia. Mari kita memuliakan Dia. Sudah? Sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Belum. Sebab apakah saudara telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Itu buktinya, wujudnya hidup setiap hari. Bukan di kebaktian. Bukan di kebaktian ini. Sebab di kebaktian itu orang terkondisi munafik. Terkondisi munafik. Gereja itu mengkondisi orang munafik. Tidak apa adanya. Kalau saudara berebut naik lift di gereja, Anda udah masuk, orang gak mau ngalah. Anda ya udah ngalah deh. Namanya juga mau menghadap Tuhan. Coba kalau di luar, gak mau ngalah. Kalau terpaksa, ya udah, sialan. Tuh, karena di luar, bukan di gereja. Kalau di gereja pakai haleluya dulu. Gak apa-apa bro, haleluya bro. Paling mengkondisi kita munafik. Coba kalau Anda diinjek. Orang geser kursi, kakimu keinjek kaki kursi. Wah itu sakit itu. Wah sakit. Berhubung di hadirat Tuhan, senyum. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajahmu kemuliaan Raja. Coba kalau keinjek kaki, bukan kayak kursi, kaki biasa. Yang lebih empuk, di luar sana. Langsung, matamu. Pak. Untung yang ditabok gak benar berkata begini, ini mataku. Mana matamu? Berantem. Coba kalau suami istri di gereja duduk berdua, suami berkata, Mam, buka Mam. Ya buka Alkitabnya. Coba di rumah, buka. Buka. Pakai melot gini, buka. Kenapa nggak pakai bahasa halus ya? Mam, buka Mam. Buka. Terlambat setengah detik aja. Duh, kasar. Coba kalau lagi pacaran duduk berdua. Yang laki-laki berkata, buka. Perempuan bilang, apa? Alkitab dong di gereja ini. Ini di gereja Alkitab yang dibuka. Ampun deh. Ini di gereja, Bung. Aduh. Kristen Anda itu nggak boleh dilihat di sini. Di rumah. Dalam hidup saudara setiap hari. Nah kalau orang ke gereja lo merasa sudah memenuhi panggilannya sebagai seorang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Wah. Ini semua penipuan setan, saudaraku. Penipuan iblis itu. Jadi jangan merasa puas bahwa saudara telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ngerti nggak maksudnya Tuhan di situ? Ngerti nggak maksudnya Juru Selamat di situ? Kalau seseorang tidak mengenal Injil yang benar, maka berarti ia tidak akan dapat menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara benar. Tidak akan bisa menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara benar. Di dalam Injil yang benar dijelaskan apa maksud Yesus sebagai Tuhan itu. Menerima Dia sebagai Tuhan artinya bersedia tunduk kepada kehendaknya atau jalan pikirannya atau rencananya. Untuk tunduk kepada Tuhan Yesus harus mengerti kehendaknya dan kehendaknya tersimpan, termuat dalam Injil Kerajaan Surga yang selama 3,5
tahun setengah diajarkan Tuhan Yesus dan ditulis oleh Matius, Markus, Lukas, Yohanes dan rasul-rasul di dalam surat-suratnya. Itu yang digali. Tapi kenapa sih manusia jatuh dalam dosa? Baca Perjanjian Lama, tidak dibuang Perjanjian Lama. Tetapi nafas daripada umat Perjanjian Baru itu ada dalam pengajaran Tuhan Yesus, bukan di Taurat Musa. Dan main comot-comot ayat di Perjanjian Lama lalu dikenakan dalam hidup umat Perjanjian Baru. Bisa meleset, kita bisa luncat, saudaraku. Bukan tidak boleh pungut ayat Perjanjian Lama, harus dipungut, harus diambil, tetapi harus dipahami secara cerdas. Menerima Dia sebagai juru selamat berarti mengerti maksud penyelamatan yang Tuhan Yesus maksudkan. Keselamatan yang dimaksudkan Tuhan Yesus adalah keselamatan dari dosa. Keselamatan kekal dalam kerajaan Bapa. Penyelamatan yang Tuhan Yesus lakukan adalah keselamatan model Tuhan, bukan model manusia. Manusia yang tidak mengerti kebenaran ini tidak dapat menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara benar. Sebagai buktinya, telah kita pelajari minggu lalu. Orang-orang Yahudi beberapa kali mau menjadikan Yesus sebagai raja. Mereka memiliki konsep yang salah mengenai keselamatan. Mereka memahami keselamatan adalah kejayaan lahiriah dan kemuliaan duniawi. Dan bukankah itu yang seringkali kita dengar dan dipromosikan di dalam gereja pula? Pertanyaannya, Anda siap nggak terima Injil? Kalau sudah belajar terus dan tahu harga yang harus dibayar, berani nggak? Hitung dulu anggarannya. Kalau Anda ke Depok, nggak usah hitung anggarannya berapa sih? 10.000? Cukup. 20.000? Cukup. 100.000? Cukup sekali. Tapi kalau Anda mau ke Eropa Timur, 2 minggu, Anda bisa ditenggelamkan di laut. Gara-gara nggak bisa punya ongkos pulang. Hitung dulu anggarannya. Nah, kalau sampai Injil ditawarkan tanpa memperhitungkan beratnya terima Injil itu, ini pasti Injil yang keliru. Nah, kalau Paulus tadi bicara, sampai dia ngomong, kalau aku memperkenalkan manusia, takut manusia, ya aku tidak memberitakan Injil yang benar. Aku bukan hamba Kristus. Perhatikan, saudara. Ayo, kita lihat lagi Galatia tadi. Nanti akhirnya saya nanya saudara begini, mau selamat nggak? Mau selamat nggak? Mahal harganya. Jangan seperti ibu-ibu yang biasa naik becak mestinya 5.000 dia tawar 1.000. Mestinya 5.000 Bu. Pak 1.000 aja. 5.000 lah Bu, ini jauh begini. 1.000 lah Pak. Waduh, pelit amat ibu ini. 5.000 sudah murah, biasanya sampai 7.500 sampai 10.000 ini. Baiklah, dibawa itu ibu. Di tengah-tengah lalu lintas dia selip-selip gini. Dia ngebut sekenceng-kencengnya. Emosi. Kompensasi dipakai untuk buat ibu ini ketakutan. Pak, saya bisa mati nih Pak kalau begini. Ya Bu, orang 1.000 kok menjaluk selamat. Ya Bu, 1.000 kok jaluk selamat. Itu orang Surabaya bilang, kok 1.000 minta selamat. Kalau mau selamat 5.000, saya pelan-pelan. Sekarang kita ke gereja nyanyi tepuk tangan hahi hahu, lalu kita pulang selamat. Injil dari mana itu? Saya bukan memberi harga mahal Injil, ya memang harganya segitu loh. Injil macam apa sih sebenarnya? Mari kita pelajari dari apa yang diajarkan Tuhan Yesus. Makanya jangan menggantikan Injil dengan agama, dengan seremonialnya. Waduh, itu yang sekarang menyesatkan banyak orang. Ingat ya, saya tidak bermaksud melukai siapa-siapa. Saya hanya menunjukkan apa yang diajarkan Tuhan Yesus. Ingat ya, dulu tidak ada itu yang namanya kebaktian, gereja, organisasi, bahkan pendeta pun dibunuh-bunuh pada abad pertama. Mereka terseok-seok, termehek-mehek, tapi bisa eksis dan lahir orang Kristen yang hebat. Orang-orang Kristen yang teraniaya, yang rela kehilangan hak keluarga negara, rela kehilangan keluarga dalam kemiskinan, dalam aniaya, rela mati di kandang-kandang binatang buas. Kok bisa eksis?
Ingat ya, hidup kita nggak lama di dunia. Injil itu menyelamatkan saudara di singkat umur hidup saudara di dunia ini. Yuk kita sungguh-sungguh belajar Injil. Kalau Tuhan berkata kumpulkan harta di surga bukan di bumi, amin nggak? Yang susah hidupnya aminnya kenceng. Saya nggak ngajak Anda miskin loh. Saya nggak bicara soal uang loh. Saya bicara soal prioritas hidup Anda itu apa. Yang mau sungguh-sungguh saja nyaris tidak bisa masuk. Wah kalau begitu keselamatan itu jadi nggak cuma-cuma Pak. Cuma-cuma. Responnya yang harus serius. Abraham dipilih jadi umat pilihan Allah cuma-cuma nggak. Abraham tidak punya jasa apa-apa kok. Tapi itu meresponinya itu mahal. Jangan saudara berkata, ya Tuhan Allah sudah memilih. Pokoknya nanti dengan sendirinya kita selamat. Buset, bodoh bener kamu. Respon itu harus dari kita. Dan kalaupun kita memberi respon, maka respon kita tidak kita perhitungkan sebagai jasa. Jangan sombong. Tanpa anugerah keselamatan dalam Yesus Kristus yang disediakan di kayu salib, kita binasa. Kita nggak ada apa-apanya. You hanya merespon. Dan itu tidak berat. Tuhan katakan, bebanku pun ringan. Kuk yang kuberikan juga ringan. Ku ajar kamu menemukan perhentian. Kelegaan itu. Jadi jangan punya mental block ya. Memang berat, tapi akan dimampukan. Ayat yang ke-9, Galatia pasal 1. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Ini 2 kali disebut dalam perikop yang pendek. Terkutuklah dia. Ini rasanya gemes banget nih Paulus. Ini kalau tulis lagi konteksnya sama mungkin disebut lagi terkutuklah dia. Bisa 13 kali itu. Di perikop yang singkat dia sudah 2 kali berkata terkutuklah kamu. 10. Jadi bagaimana? Jadi bagaimana sekarang? Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Nah, konteksnya ini soal Injil yang benar. Jadi kalau ada malaikat sekalipun memberitakan Injil yang berbeda dari Injil yang benar, terkutuklah dia. Jadi gimana nih? Ada ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Jadi ada Injil yang disukai manusia dan Injil yang tidak disukai manusia. Nah sekarang saudara mau pakai Injil yang mana nih? Ini pasti jawabnya benar. Prakteknya nggak benar. Jadi saudara mau Injil yang mana? Yang disukai manusia atau yang tidak disukai manusia? Darahku benar-benar minuman. Tubuhku benar-benar makanan. Disukai manusia nggak? Enggak. Murid-muridnya mulai mengundurkan diri di situ. Jadi kalau Paulus mau jadi pemberita Injil yang disukai manusia, dia harus memberitakan Injil yang palsu. Tetapi kalau dia mau mencari kesukaan Allah, dia harus memberitakan Injil yang tidak disukai manusia. Oke, kita baca terus. Teruskan. Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Dengan berat hati saya mengatakan, orang yang tidak memberitakan Injil yang benar, hamba setan. Amin nggak? Pak, ini di timur Pak yang sopan. Terpaksa. Ulang kalimat yang terakhir Pak. Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, terus? Maka aku bukanlah hamba Kristus. Hamba siapa? Hamba setan. Hamba setan. Memangnya Tuhan Pak Eras hamba Tuhan? Saya nggak ngomong begitu ya. Saya cuma ngomong sesuai Alkitab. Baca lagi 10 Pak, biar dengar lagi Pak. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau adakah kesukaan ku Allah? cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Terus? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Terus? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Oke. Jadi hamba siapa Pak? Hamba setan.
Ini baru hamba Tuhan ini. Jadi kira-kira begini nih, kalau Paulus berdiri di sini bilang gini, saudara-saudara, saudara jangan pikir ke gereja begini masuk surga ya. Enggak loh, saya nggak ngarang loh, kira-kira begitu loh. Saudara tahu nggak, Anda dipanggil bukan untuk percaya juga menderita. Dengan penderitaan yang sama seperti yang kamu lihat padaku, betul nggak? Anda jangan marah, ini ucapan Paulus loh. Saya nggak melebay. Ngerti nggak saudara Injil itu apa? Berita baik, kabar baik. Baik menurut siapa? Baik aja. Bukan. Baik menurut Tuhan. Yang menurut Tuhan itu bagaimana? Belajar Injil. Dengerin khotbah saya tiap malam ya. Saya khotbah tiap malam nih. Paulus kalau khotbah tiap malam, betul? Dan mereka harus mendengar khotbah tiap malamnya Paulus. Baru mengerti apa artinya menerima Yesus sebagai Tuhan. Menerima Yesus sebagai juru selamat. Aku telah menerima dia sebagai Tuhan, Pak. Oh, udah. Oh, Tuhanku. Belum. Digituin oleh Paulus. Kelakuanmu menunjukkan apakah kamu submit. Tunduk kepada Tuhan dan perkataannya kamu pahami dan kamu kenakan dalam hidup ini. Itu yang benar. Saya sudah menerima Yesus sebagai juru selamat, Pak. Oh, udah ya. Udah, Pak. Buktinya, Yesus juru selamatku. Itu ngomong tok. Juru selamat dari apa? Ya selamat aja. Oh salah, dibaca kebenaran. Dengerin khotbah saya tiap malam ya. Saya kasih tahu. Begitu saudaraku. Dan orang gak suka. Mendengar Injil yang murni gak suka. Disinilah maksud Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa tidak menyangkal diri tak dapat jadi muridku. Gak bisa dididik. Menyangkal diri di sini bukan hanya sikap yang berkata tidak untuk dosa atau perbuatan-perbuatan amoral, tetapi tidak untuk naluri kemanusiaan. Nah sekarang saudara bisa membayangkan betapa mengerikan banyak orang merasa sudah jadi umat Tuhan, sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dengan kondisi dia sudah datang ke gereja memuji menyembah Tuhan. Padahal memuji menyembah Tuhan itu apa juga harus dijelaskan lagi. Bagi orang Kristen baru atau orang Kristen lama yang tidak belajar kebenaran, tidak bertumbuh dalam kebenaran, tidak bisa membedakan Injil yang palsu maupun Injil yang benar. Mereka tertanam di dalam gereja dan merasa sudah membela Tuhan, padahal mereka masih membela dirinya sendiri. Bosan satu gereja, lihat gereja lain dengan nuansa baru, dia pindah. Dia berharap dapat angin segar. Pada kenyataannya, gereja yang baru, yang kelihatannya lebih benar ini juga tidak benar. Lalu yang benar siapa, Pak? Yang benar Tuhan. Yang benar Alkitab. Gali Alkitab dengan benar. Menanggapi adanya Injil yang sesungguhnya bukan Injil, kita harus benar-benar waspada. Kalau sampai Paulus berkata, aku takut kalau pikiranmu disesatkan. Kalau sampai Paulus berkata, aku takut, phobos dalam bahasa aslinya. Ketakutan yang amat sangat, cemas. Ini sesuatu yang pasti beralasan, bukan tidak beralasan. Mungkin ada yang mulai berkata begini, Pak, saya jadi ragu-ragu, Pak, saya ini orang Kristen bukan? Itu bagus. Lebih baik Injil tanpa agama daripada agama tanpa Injil. Bahkan fanatisnya, ekstrimnya. Lebih baik Injil tanpa liturgi, Injil tanpa gereja, daripada gereja tanpa Injil. Tetapi sebaiknya kita gereja dengan Injil yang benar. Karena kita hidup di tengah-tengah masyarakat, jangan kita ekstrim, lalu aneh, lalu nyentrik, sehingga kebenaran yang seharusnya mereka dengar tidak bisa mereka dengar. Kita juga harus bijaksana, saudara. Jangan terlalu berlebihan, radikal, frontal, akhirnya kita gagal menjadi berkat. Tadi kita singgung 2 Korintus 11 ayat 2-4 yang belum kita baca, kita baca. 2 Korintus pasal 11 ayat 2-4. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki
untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Saudara, Bapak Ibu, orang-orang tua, kalau kita lihat anak-anak muda dengan pola berpikirnya yang salah, kita sampai tidak punya kata kalimat lagi menjelaskan kepada anak-anak itu tentang bagaimana seharusnya hidup. Ngerti? Sampai tidak bisa. Gimana caranya? Nah, dengan berbagai argumentasi. Mungkin anak itu sudah tidak bisa mendebat lagi, tapi tidak bisa menerima apa yang kita katakan. Mungkin anak itu sudah tidak bisa mendebat lagi perkataan kita, tapi tetap tidak bisa menerima. Kenapa? Karena mindsetnya, pikirannya sudah sesat. Sudah sesat. Dan sebenarnya tontonan, situs-situs di internet, lagu-lagu, itu benar-benar menyesatkan anak-anak muda kita. Benar-benar menyesatkan. Kalau dulu, saya ceritakan minggu ini, saudara, pimpinan saya atau ya kayak orang tua asuh, saya merasa berhutang budi kepadanya. Dia kalau tanya begini waktu masih sekolah, masih kuliah, Pras, ya Om, kamu ada acara apa hari ini? Saya jawab, enggak Om, apa yang saya bisa bantu? Enggak, kalau ada tugas sekolah atau apa? Enggak Om, apa yang saya bisa lakukan? Tapi kalau anak sekarang, Bro, hari ini ada tugasnya? Waduh Pak, saya sibuk. Tamat sudah. Anak sekarang dipanggil. Nak, bisa bantu mama gak nak? Aduh mam, jangan hari ini. Besoknya, nak bisa bantu mama gak? Aduh mam, gak bisa hari ini. Ini lo bantu mama ngabisin tiramisu. Oh mau mam. Baru dipanggil orang tua saja sudah enggak mau datang. Sebegitu jahatnya dunia sampai orang anak-anak sekarang tidak menghormati orang tua. Saya benci banget lihat anak-anak seperti itu. Oleh sebab itu saya mengajari saudara sekalian untuk berani kehilangan anak kalau anak tidak menurut orang tua. Anak saya harus takut dan mungkin paling takut kalau saya bilang, kamu kalau nggak nurut saya tidak takut kehilangan kamu. Saya umumkan kepada orang bahwa aku tidak punya anak kamu. Titik. Kalau sekejam itu Pak, biarin. Kalau nggak nurut kita, mau apa? Lu utang budi aja belum bayar, mau belagu. Buset, kamu jahatnya. Utang budi aja lu belum bayar. Serius loh saya bicara ini. Serius. Tapi itu senjata terakhir loh. Anak harus dibimbing terus untuk mengenal kebenaran. Kalau enggak, buat apa kita mempertahankan anak kalau anak masuk neraka akhirnya? Kita harus sungguh-sungguh memperhatikan anak-anak. Tapi jangan memberalakan anak-anak. Rusak banget. Aduh, gimana ngatur anak seperti ini? Banyak anak muda begitu kan? Pak, nasihati orang tua saya. Kalau Pak, nasihati anak saya Pak sebagai orang tua saya udah tidak sanggup. Dulu, mana? Sekarang, saya pesimis. Kalau dulu saya optimis Pak. Mana anakmu? Saya nasihati. Sekarang, saya pesimis. Nah, gambaran ini nangkap Bapak Ibu. Sekarang orang tua. Begitu disesatkan oleh Injil yang salah, sehingga diajak berbicara mengenai Injil yang benar. Dia tidak punya argumentasi untuk melawan firman, tapi tidak bisa berubah. Tetap tidak bisa. Di gereja mah tidak berdaya. Pendeta tanya, amin, amin. Yakin, yakin. Bertobat, mau. Pulang, kagak. Kalau saudara tidak bertobat sungguh-sungguh, Anda nggak selamat. Untuk menjadi bejat, untuk dinyatakan bejat di mata Tuhan, tidak harus Anda bunuh orang. Ada standar kesucian yang Tuhan kehendaki. Dan Injil menuntun kita kepada kesucian itu, saudaraku. Saya kasih pesan kepada anak-anak muda. Kalau kamu mau selamat, nak, kamu harus bertobat sejak muda ini. Kamu akan jadi orang-orang unggul kemudian hari. 5, 7, 10.
15 tahun kamu akan jadi orang-orang luar biasa. Walaupun hari ini kamu dianggap culun di mata orang-orang yang jalan-jalannya ke kafe tiap malam, dugem, nonton hampir tiap hari. Kamu mungkin dianggap kuno. Tapi kamu akan menyelamatkan dirimu dan menyelamatkan banyak orang. Nah, Bapak Ibu, saya mau mengajak melakukan satu hal. Saya sedang mulai praktekkan. Jadi umur saya kan tinggal 7.200 hari ini. Saya hitung setiap hari, saya belajar. Satu hari saya lakukan apa hari ini. Kalau salah saya bertobat. Saya dapat apa dari Tuhan hari ini. Saya mulai rancang. Lembar demi lembar. Saya cuma takut lembar-lembar saya dibaca orang. Jadi saya bikin kode-kode tertentu. Yang itu yang bisa baca cuma Tuhan dan malaikat. Kita harus sungguh-sungguh Pak menyelesaikan 7.200 hari sisa yang saya miliki. Tapi kalau saya jaga kesehatan mungkin masih ada 20.000 deh. Kalau boleh. Masih panjang saya umur 100 tahun. Tapi kalau enggak ya enggak apa-apa. 7.000 lumayan deh. Tapi saya kira-kira masih 12.000-an rasa-rasanya sih. Dengan kesehatan saya yang sejaga ini. Nah Bapak Ibu yang sekarang usia sudah 60 tahun. Tinggal 3.600. Itu pun kalau Bapak Ibu dulu makannya baik-baik. Kalau tidak mungkin tinggal 3 minggu loh. Enggak, saya enggak nyumpahi loh. Enggak, ini bisa terjadi. Loh bener. Saya enggak salah loh kalau saya ngomong gini loh. Waduh Pak, bukan 3 minggu Pak, 2 hari. Aduh, lebih dalam lagi. Coba saudara kenali Injil yang benar. Ikuti apa yang diajarkan Tuhan Yesus. Sebisa-bisanya, semampu-mampunya, segila-gilanya. Saudara akan menemukan itu. Kebenaran Tuhan yang luar biasa. Yang merubah hidup saudara. Ketika orang ateis tadi menanggapi tulisan seorang beragama. Orang yang tidak percaya Allah itu ada, pasti tidak karuan hidupnya. Lalu orang ateis bilang, enggak begitu. Aku ateis. Aku tidak setuju kalau ada anak melawan orang tua. Aku tidak setuju praktek korupsi. Aku tidak setuju orang melanggar hak orang lain. Baik juga. Ya juga ya. Saya mau tanya kepada saudara. Apa yang diakibatkan oleh Injil yang saudara dengar? Kalau tidak ada akibat secara signifikan, ada hal yang tidak beres dari apa yang saudara dengar. Oleh sebab itu dengar terus suara kebenaran. Anda akan menemukan berita Injil yang benar. Amin.